Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qawli wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar termulia ibadah, dan bermohon untuk kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggal di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 42. Faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah itu faula ikahumul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat 81-nya Bapak Ibu, ayat 42 ini menyampaikan tentang iman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Allah. Sebelumnya ayat dalam surah Al-Imran membahas tentang orang-orang yang memang petunjuk Allah dengan ikhlas, dan ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan petunjuk Allah adalah yang utama bagi orang-orang yang ingin mencapai kebaikan. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, keimanan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan. Semua kita Bapak Ibu pasti ingin senang hidupnya, pasti ingin bahagia, pasti ingin hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan pasti ingin terhindar dari api neraka. Itu semua tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mempunyai iman. Karena keyakinan adanya Allah lah yang membuat orang senang, yang membuat orang bahagia. Ketika kita dizalimi Bapak Ibu, pasti saat itu kita tidak nyaman. Apalagi yang menzalimi itu adik kita, kakak kita, saudara kita, mertua kita, menantu kita, orang terdekat kita, sahabat karib kita, ibu kita, menzalimi kita. Maka saat itu sedikit kita ada rasa kok saya gitu kan. Tapi ketika kita beriman kepada Allah dan Allah menjanjikan kepada kita, apabila kita ridho ditimpa musibah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sehingga menyadari itu Bapak Ibu, pasti dan pasti kita akan bahagia, pasti dan pasti kita tidak akan kecewa. Yang namanya manusiawi pasti sesaat, beberapa detik, beberapa saat kita akan sedih. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Allah sedih, kita Bapak Ibu pasti, tapi tidak akan merusak kita karena kita beriman kepada Allah, karena kita sadar hidup ini pasti akan berakhir dan Allah berjanji tidak hanya kita dipisahkan, kita juga akan dipertemukan kalau kita sama-sama beriman. Maka keimanan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan. Jadi kami katakan Bapak Ibu, orang yang memiliki iman, dia telah memiliki segala-galanya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pasangan yang beriman, nyaman senyaman-nyamannya kita kalau istri kita beriman, nyaman senyaman-nyamannya kita kalau suami kita beriman. Karena kita manusia pasti banyak salah. Ketika kita berbuat salah dan ternyata istri kita beriman, dia akan memaafkan kita, dia akan memahami kita. Ketika kita memiliki menantu yang beriman, ketika kita sebagai mertua salah ucap, salah tindakan, menantu kita memahaminya, memaafkannya.
Itulah kenyataan kalau kita berada dekat orang beriman. Maka jadikan kita beriman Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang beriman, tentu anak kita, mertua kita, sedangkan kita nyaman dengan kita. Kalau ada kita takut berbicara dengan seseorang, takut yang mungkin sepatu tersinggung menyebutku, takut yang mungkin ibu itu tersinggung menyebutku. Padahal harus disampaikan, tapi karena takut tersinggung tidak disampaikan. Makanya kalau kita orang beriman, orang sadar, oh dalam hati saya kepala, aku sedikit kepala masalah, nyokuai, imannya kuat. Kemudian yang kedua, yang di ayat 82 ini, ketaatan yang diminta oleh Allah, ketaatan yang ikhlas. Taat pada Allah harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas, tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan pujian. Apapun ibadah Bapak Ibu, rukun ibadah itu, apapun banyaknya rukun ibadah itu, pasti yang pertamanya adalah niat. Puasa, dua rukunnya, satunya niat, satunya menahan. Rukun salat 13 tetap diawali dengan niat. Niat itu apa? Bukan melapaskan saya mau puasa, saya mau salat, tidak itu saja. Tapi benar-benar saya puasa itu benar-benar karena Allah. Maka kalau orang puasa ingin dikatakan puasanya rajinnya soleh, maka gugurlah rukunnya karena dia niat puasa bukan karena Allah. Begitu juga ketika dia salat, walaupun dia melapaskan sengaja saya salat subuh berangkat karena Allah, lapasnya karena Allah, tapi hatinya ada rasa bangga ketika ada orang melihat dia, aku soleh, nampak dia sepatu. Nah ini bahaya. Maka ketaatan dan ikhlas itu penting kita terapi Bapak Ibu. Namanya manusia, setan pasti akan membisikkan ke dalam diri kita. Kamu baik, kamu soleh, kamu sabar. Ketika ada kata-kata itu, langsung sifar, astagfirullahaladzim. Maka sifar kita lazimkan setiap saat Bapak Ibu. Karena setiap saat potensi dosa mengakhiri kita. Kemudian yang ketiga, kekuatan petunjuk dari Allah. Ini nampak di sini Bapak Ibu, Allah mengatakan Allah memberikan petunjuk yang harus kita ikuti dengan hati penuh pengharapan. Petunjuk itu apa Bapak Ibu? Petunjuk itu menyampaikan kita ke tempat tujuan kita itu petunjuk. Ketika kita mau ke Batu Sangkar, tidak pernah ke Batu Sangkar, itu kita butuh petunjuk. Ada orang menunjukkan, inilah jalannya, kita harus melalui Perang Panjang dulu, nanti belok kanan, lewat sini lebih cepat. Kalau ada petunjuk, tentu akan sampai kita ke tujuan. Itu juga dengan Al-Quran ini Bapak Ibu. Dengan adanya petunjuk Al-Quran, betul-betul terang kita untuk nyaman kita. Apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada petunjuk dalam Al-Quran. Dan petunjuk yang jelas-jelas Allah mengatakan siapa yang bertakwa, Allah ilhamkan jalan keluar kepadanya. Siapa yang bertakwa, Allah berikan rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Maka tugas kita Bapak Ibu berikhtiar dan menjadi orang bertakwa, maka nyaman, senang hidup kita. Maka orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, benar-benar dia penduduk surga yang pasti pada hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menikmat. Aditile berbenar. Itu tidak berbenar.